Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Kesaksian definisinya dalam Islam dalam bahasa Arab dari asal kata syahida. Kita sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Kesaksian ini Islam memberikan beberapa ketentuan dalam masalah kesaksian. Hukum kesaksian itu menjadi wajib apabila seseorang itu tahu dengan pasti kasus atau masalah yang sebenarnya, maka dia wajib bersaksi untuk itu. Tentu saja jika dia mampu dan tidak membahayakan dirinya, karena jika dia menyembunyikan kesaksian itu maka dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Jika kalian menyembunyikannya, maka hati berdosa. Dalam ayat lain, masih di surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yudharra katibu wala syahid." Tidak membahayakan penulis maupun saksi. Hukum kesaksian itu menjadi wajib tentu saja apabila tidak membahayakan bagi orang yang bersaksi, membahayakan dirinya, keluarganya, hartanya. Dan Islam memberikan persyaratan bagi orang-orang yang bersaksi itu, dia haruslah seorang muslim. Apabila seorang kafir bersaksi untuk seorang muslim, maka saksinya itu tidak bisa diterima. Yang kedua, saksi itu harus jujur dan adil. Dia tidak dikenal sebagai pembohong, sebagai pendusta. Maka kesaksian orang yang fasik itu tidak diterima. Para fuqaha, para ahli hukum mengatakan bahwa kesaksian orang yang fasik itu baru bisa diterima apabila dia sudah bertaubat. Mengapa Islam mensyaratkan kejujuran dan keadilan dalam bersaksi? Karena Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Karena saksi yang palsu tentu saja menzalimi dan sangat merugikan orang lain. Apalagi jika hukumannya itu berat, maka tentu saja dia akan sangat tersakiti. Dan kesaksian ini, jika dia berdusta atau memberikan kesaksian palsu, maka termasuk ke dalam dosa yang besar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis ketika beliau bicara kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lain?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Nabi lalu mengatakan bahwa
Dosa-dosa besar itu adalah yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah, musyrik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian bersaksi palsu. Memberikan kesaksian palsu termasuk dosa yang sangat besar. Demikian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang sudah memberikan kesaksian, lalu dia mencabut kembali kesaksiannya itu, apabila hukumannya belum ditentukan, maka kesaksiannya itu dianggap tidak ada. Akan tetapi jika hukuman sudah dijatuhkan, maka tidak merusak hukum itu. Akan tetapi orang tersebut harus menanggung diat atau denda atas kesaksian palsu yang dia berikan. Sebagaimana pernah terjadi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada satu waktu seseorang bersaksi kepada beliau dalam masalah kasus pencurian. Kemudian orang yang dituduh mencuri itu dihukum oleh Sayyidina Ali, dipotong tangannya. Dan setelah hukuman itu dijatuhkan, ternyata orang yang bersaksi tadi mengajukan orang lain dan menyatakan bahwa orang inilah yang sebenarnya mencuri. Maka marahlah Sayyidina Ali dan berkata kepada orang tersebut bahwa dia harus menanggung diat atau memberikan denda kepada orang yang telah dipotong tangannya atas akibat dari dia menzalimi orang tersebut. Karena itu berhati-hatilah dalam memberi kesaksian, karena dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa yang memberikan kesaksian palsu, maka nerakalah tempat dia. Demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.